Biografi dari Sultan Mehmed IV. Sultan Mehmed IV lahir pada tanggal 2 Januari 1642. Sultan Mehmed IV memerintah mulai tanggal 8 Agustus 1648 hingga 8 November 1687. Fisik dari Sultan Mehmed IV. Menurut Silahdar Vindikli Mehmed Aga, ia menggambarkan Sultan Mehmed sebagai seseorang yang bertubuh sedang, kekar, berkulit putih, berwajah terbakar matahari, dengan janggut yang tipis. Aksesi. Mehmed naik tahta pada tahun 1648 di usia 6 tahun, pada masa yang sangat tidak menentu bagi dinasti Ottoman. Pada tanggal 21 Oktober 1649, Mehmed bersama saudara-saudaranya, Sulaiman dan Ahmed, mereka pun disunat. Qasem Sultan, nenek dan bupati dari Sultan Mehmed, dicurigai mendukung para pemberontak dan berencana meracuni Sultan karena ingin menggantikannya dengan adik tirinya yang lebih muda, yaitu Sulaiman. Karena hal itu, akhirnya Mehmed pun setuju untuk menandatangani surat perintah hukuman mati bagi neneknya, yaitu pada bulan September 1651. Pada masa pemerintahan Sultan Mehmed IV, setelah kematian Qasem Sultan, kekaisaran menghadapi intrik istana serta pemberontakan di Anatolia. Kekalahan Angkatan Laut Ottoman oleh Venesia, kekalahan Angkatan Laut Ottoman yang menyerang Venesia, ini menyebabkan kekurangan pangan yang menyebabkan kerusuhan di Konstantinopel. Dalam keadaan inilah, Ibu Mehmed, yaitu Turhan Sultan, memberikan kekuasaan eksekutif penuh kepada Koprulu Mehmed Pasha sebagai Wajar Agung. Koprulu Mehmed Pasha pun menjabat sebagai Wajar Agung pada tanggal 14 September 1656. Jadi, pada periode Koprulu menjadi Wajar Agung, negara Ottoman menjadi sangat stabil dalam sejarah Ottoman. Nanti, kita akan bahas mengenai biografi dari Koprulu Pasha ya. Hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mehmed IV. Pertama, pada tahun 1660, terjadi kebakaran hebat. Kebakaran pada tanggal 4-5 Juli 1660 merupakan kebakaran terburuk yang pernah dialami Konstantinopel hingga saat itu. Kebakaran ini bermula di Eminonu, kemudian menyebar ke sebagian besar semenanjung bersejarah hingga membakar sebagian besar kota. Bahkan, menara Masjid Sulaiman I pun ikut terbakar. Hal ini pun membuat 2/3 Istanbul berubah menjadi abu dalam kebakaran tersebut, dan sebanyak 40.000 orang tewas dalam kebakaran itu. Ribuan orang kelaparan dan wabah terjadi setelah kebakaran tersebut. Kedua, pada tanggal 12 September 1683, dilakukan kampanye ke Austria. Di bawah pimpinan Raja John III Sobieski, Austria dan sekutunya, Polandia-Lituania, memenangkan pertempuran di Wina. Akhirnya, Turki mundur ke Hongaria. Namun hal itu, rupanya akan terjadi perang besar antara pasukan Liga Suci dari Kekristenan, di mana mereka terus mempertahankan negara mereka, hingga akhirnya mereka pun sukses memukul mundur Ottoman dan kembali ke Balkan. Ketiga, tahun 1680, adanya hukuman rajam. Adanya hukuman rajam sampai mati yang diketahui terhadap seorang wanita yang dihukum karena perzinahan di Istanbul Ottoman. Wanita yang tidak disebutkan namanya itu dirajam sampai mati di Hipodrom Istanbul setelah diduga tertangkap sedang berduaan dengan seorang pria Yahudi. Hal itu melanggar hukum Ottoman yang melarang hubungan seksual antara pria Kristen atau Yahudi dengan wanita Muslim. Mehmed IV menyaksikan eksekusi ganda tersebut. Sultan Mehmed menawarkan pria itu untuk masuk Islam agar terhindar dari hukuman rajam sampai mati. Namun, pria itu akhirnya dipenggal. Keempat, setelah pertempuran Mohak kedua pada tahun 1687, Kekaisaran Ottoman mengalami krisis yang mendalam. Pada tahun 1687, Mehmed IV dilengsarkan dari tahta oleh pasukan Janissary. Pada tanggal 8 November 1687 diputuskanlah untuk menggulingkan Sultan Mehmed IV dan mengangkat saudaranya, yaitu Sulaiman II, sebagai Sultan yang baru. Karena ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya, terutama akibat kekalahan militer dalam Perang Besar Turki. Setelah dilengsarkan, Sultan Mehmed IV tidak dibunuh seperti beberapa sultan sebelumnya.
Sultan Mehmed IV kemudian dipenjara di Istana Topkapi. Namun tidak seperti pendahulunya, Sultan Mehmed diizinkan meninggalkan istana dari waktu ke waktu. Ia hidup dalam kondisi relatif damai hingga wafat pada usia 51 tahun. Sultan Mehmed IV pun dimakamkan di makam Turhan Sultan dekat masjid ibunya di Konstantinopel. Pada tahun 1691, beberapa tahun sebelum kematian Sultan Mehmed IV, ada sebuah rencana ditemukan, di mana para ulama senior kekaisaran berencana untuk mengembalikan Mehmed ke tahta dengan alasan kesehatan yang buruk dan kematian yang akan segera terjadi karena Sulaiman II akan menggantikannya. Sultan Mehmed IV meninggal bukan karena dibunuh atau gugur dalam pertempuran, melainkan karena penyakit atau sebab alami karena hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun. Keluarga dari Sultan Mehmed IV. Sultan Mehmed IV memiliki seorang Haseki Sultan dan beberapa selir sekunder. Akan tetapi, kurangnya informasi tentang mereka, kecuali Haseki, dan jumlah anak yang relatif sedikit telah menimbulkan kontroversi mengenai keberadaan beberapa dari mereka. Berikut adalah istri-istri dari Mehmed IV yang diketahui. Pertama, Emetullah Rabia Gulnus Sultan. Ia berasal dari Yunani. Nama aslinya Efmani Foria. Ia adalah selir pertama dari Mehmed IV dan yang paling dicintai. Dari Haseki ini, ia memiliki 2 putra. Ia menjadi sangat terkenal karena banyaknya perjalanannya. Pertama, menemani Sultan, dan kemudian menemani kedua putranya kemanapun mereka pergi. Masjid ini valide dibangun untuk menghormatinya oleh putra mereka, yaitu Ahmed III. Kedua, Afife Hatun. Disebut juga Afife Kadin. Ia dikenal sebagai seorang penyair. Selama masa kurungan di Eskisaray, setelah Mehmed IV digulingkan, Afife Hatun menulis syair yang didedikasikan untuk kesedihan Mehmed dan Gulnus, di mana Afife Hatun berteriak sampai paru-parunya sakit. Sementara Mehmed di dalam kamarnya menangis karena tidak dapat menghiburnya. Mehmed juga mendedikasikan beberapa puisi untuknya. Ketiga, Gulnar Hatun. Disebut juga Gulnar Kadin. Keberadaannya masih kontroversial, di mana beberapa sejarawan berspekulasi bahwa dia mungkin adalah Gulnus sendiri yang namanya salah eja oleh beberapa orang. Keempat, Nefrus Hatun. Ia juga dikenal sebagai Nefrus Kadin. Ia mendirikan sebuah sekolah di lingkungan Suleimaniye. Kelima, Gunes Hatun. Keberadaannya juga kontroversial, di mana beberapa sejarawan juga berspekulasi bahwa dia mungkin adalah Gulnus sendiri, yang namanya juga salah eja oleh beberapa orang. Keenam, Gulbeyaz Hatun, ibu dari seorang anak perempuan. Menurut catatan sejarah, dia dibunuh karena dicemburui oleh Gulnus, di mana Gulnus yang melemparkannya dari tebing atau membunuhnya dengan cara dicekik. Keberadaannya juga masih kontroversial. Ketujuh, Cihansa Hatun. Ke-8, Duriye Hatun. Ke-9, Kaniye Hatun. Ke-10, Rukiye Hatun. 11, Syafus Hatun. 12, Rabia Hatun. Disebut juga Rabia Kadin. Keberadaannya tidak pasti. Dia adalah seorang penyair. Bisa jadi nama samaran dari Afife Hatun. Putra-putra dari Mehmed IV. Mehmed IV memiliki putra setidaknya 4 putra. Pertama, Mustafa II. Lahir pada tanggal 6 Februari 1664 dan meninggal pada tanggal 29 Desember 1703. Ini adalah anak dari Gulnus Sultan. Mustafa II akan menjadi Sultan ke-22 dari Kekaisaran Ottoman. Kedua, Ahmed III. Lahir pada tanggal 31 Desember 1673 dan meninggal pada 1 Juli 1736. Ia juga anak dari Gulnus Sultan. Ia lahir di Bulgaria. Sultan pertama yang lahir di luar Turki sejak masa Sulaiman I. Dia akan menjadi Sultan ke-23 Kekaisaran Ottoman. Ketiga, Sesade Bayezid. Lahir pada tanggal 15 Desember 1678 dan meninggal pada tanggal 18 Januari 1679. Ia dimakamkan di Masjid Sultan Mustafa I di Hagia Sophia. Keempat, Sesade Sulaiman. Ia lahir tanggal 13 Februari 1681
dan meninggal sebelum 1691. Mehmet IV juga memiliki setidaknya 8 orang putri. Pertama, Hatice Sultan, lahir sekitar 1660 dan meninggal pada 5 Juli 1743. Ia adalah putri dari Gulnuz Sultan. Hatice menikah 2 kali dan memiliki 5 putra dan seorang putri. Kedua, Umi Sultan. Ia meninggal saat masih bayi. Ketiga, Fulane Sultan, lahir pada tahun 1668 dan kematiannya tidak diketahui. Ia menikah dengan Qasim Mustafa Pasha, gubernur dari Edirne, pada tahun 1687. Keempat, Aisyah Sultan, lahir sekitar 1673 dan meninggal sekitar 1676. Ia juga dari Gulnuz Sultan. Ia dijuluki Kucuk Sultan, yang berarti putri kecil. Kelima, Ummu Gulsum Sultan, lahir sekitar 1677 dan meninggal pada tanggal 9 Mei 1720. Ia juga beribukan Gulnuz Sultan. Ia disebut juga Ummi Sultan atau Gulsum Sultan. Ia adalah keponakannya dari Ahmed II dan sangat disayangi oleh pamannya. Setelah ayahnya digulingkan, Sultan Ahmed II memperlakukannya seperti putrinya, sehingga Gulsum Sultan tetap tinggal di istana bersama dengan Sultan Ahmed II. Tidak seperti saudara perempuan yang lain, Gulsum Sultan menikah sekali dan memiliki 3 orang putri. Gulsum Sultan dimakamkan di Masjid Yeni Cami. Keenam, Fatma Emetullah Sultan, lahir sekitar 1679 dan meninggal 13 Desember 1700. Ia juga beribukan dari Gulnuz Sultan. Ia menikah 2 kali dan memiliki 2 orang putri. Ketujuh, Fulane Sultan, tidak diketahui kapan kelahirannya. Diduga, ia adalah putri dari Gulbeyaz Sultan. Ke-8, Geverhan Sultan. Sama seperti Fulane Sultan, ia juga tidak diketahui kelahirannya dan juga kematiannya. Jadi inilah sedikit banyak biografi dari Sultan Mehmed IV.